Kalau kita tidak berbuat, tidak menghasilkan karya, orang tidak akan bisa melihat kita. Karena kalau tidak berkarya, kita gelap kan. Karena karya itu cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Kali ini telah hadir di studio mini Bagus Podcast. Ini tamu super spesial. Repot nyari waktunya ini untuk undang beliau. Kita sapa dulu. Haturnuhun, Bang Arif sudah mampir ke Bagus Podcast. Sami-sami. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Sehat selalu kita. Sehat selalu ya. Di awal aja udah sehat selalu. Beliau ini mantan koordinator wilayah orang Indonesia Provinsi Banten, penggemar Iwan Fals, Bang Iwan Fals. Ini bukan kaleng-kaleng. Makanya di situasi makin menghangat jelang pemilu 2024, kita ingin ngobrol banyak politik dari persepsi yang lain. Jadi kalau Bang Arif Koper terkenalnya, sudah Koper. biasa diundang podcast sama wartawan. Tapi kita nggak bahas banyak soal OI-nya, tapi kita bahas dari sisi persepsi yang lain. Sapul sebelum undang abang sampai baca-baca berita ini, OI ini bagaimana di dunia politik. Tapi sebelum kita mulai agak serius, lirikan matanya ini loh. Bang, jadi ketua Korwil OI Banten ini tahun berapa, Bang? Saya tuh jadi ketua OI Banten dari tahun 2023. 2023. Dua periode. Dua periode Dua ya? periode. Berapa satu periodenya? Berapa tahun? Waktu itu 2,5 tahun atau 3 tahun gitu. Jadi 6 Di tahun. era Kang Digo saya 2 kali aja. 2 Hmm. kali membersamai Kang Digo. Jadi sebelum Provinsi Banten ada pilgub pilih langsung, pemilu kalau tidak salah pilpres saja dimulainya pemilu 2004. Abang 2003 sudah jadi ketua Korwil OI Banten. Kalau jadi ketua Korwil OI Banten itu demokrasi, dipilih pemilihan voting atau Dipilih. musyawarah? Dipilih. Nah, Dipilih. paten ini. Pas dengan tema kita. Jadi penggemar Bang Iwan Fals, komunitas OI ini katanya anti golput, dan ternyata benar. Untuk memilih koordinator wilayahnya aja lewat demokrasi ya. Di tingkat pusat juga begitu, Bang? Sama semua. Sama? Dipilih langsung. Gokil. Jadi udah bener kita ngomongin demokrasi dengan OI. Jadi kalau di OI dipilih, tapi banyak berarti calonnya selain Abang? Atau calon tunggal lawan kota kosong? Pertama dipilih tuh calonnya itu masing-masing kabupaten kota. Oh. Tapi pas dibuka semua nama saya semua. Jadi tiada tandingnya. 20 tahun yang lalu itu ya. 2003. Oh iya, 20 tahun yang lalu. Sekarang 2023. Iya. Nah, Sapel juga penggemar Bang Iwan tapi jalur independen, Bang. Iya. Nggak masuk di komunitas OI. Apa ada syarat untuk jadi anggota OI itu, Bang? Bisa main musik? Enggak, saya nggak bisa main musik juga. Serius? Enggak. Anggota OI itu ya, dan tidak perlu juga dia harus punya koleksi sekian, nggak perlu juga. Apa syarat utamanya? Satu utamanya itu ya membangun kebersamaan aja. Sesederhana itu? Sesederhana itu, karena OI itu harus kuat. Harus kuat. Harus kuat. Kuat itu dia sudah bersatu. Oke. Dia bisa bersatu kalau dia bersilaturahmi. Maka kekuatan OI itu ada di silaturahmi itu. Berarti Sehingga ada OI itu dia komunitas kecil, biasa saja, tapi dia ada di mana-mana. Dan filosofinya OI itu kalau dalam tanda kalimat baca itu titik. Dia kecil tapi dia bisa menghentikan kalimat. Oke. Ini emang satu-satunya komunitas yang berani-berani bawa nama negara, orang Indonesia. Ada filosofinya itu dari Bang Iwan Fals.
Kalau OI dulu tuh, saya pernah nanya dulu juga ke teman-teman di Lobi Nanggung ya. Iya. Oh iya, ternyata itu cuma awalnya sapaan aja. Bang Iwan manggil, "Oi!" Nah, gitu. Oh, Nah, iya. kemudian diterjemahkan oleh teman-teman OI, oleh masyarakat Indonesia menjadi orang Indonesia. Tapi kan bagaimanapun memang ya kita harus ya Indonesia ini rumah kita, tempat kita dilahirkan, ya kan? Iya. Tempat kita menghirup udara di sini. Bahkan satu saat mungkin tempat kita dikebumikan di sini. Jadi harus dijaga. Indonesia itu harus dijaga dengan berbagai keberagamannya, harus dijaga. Dari zaman abang memimpin dari Korwil OI Banten, itu ada KTA-nya bang? Ada KTA-nya. Ada KTA-nya. Jadi Saprol, penggemar OI tapi nggak punya KTA itu bukan anak OI? Kalau waktu zaman saya dilonggarkan. Oh. Saya 2 periode itu dilonggarkan. Ya siapapun boleh mengaku OI. Termasuk anak pelajar? Termasuk anak pelajar, berbagai kalangan lapisan masyarakat. Ada pegawai, ada buruh, ada petani, ada wartawan, ada ASN, berbagai lapisan lah di situ. Banyak OI itu berbagai kalangan. Iya. Nah ini yang bikin Saprol penasaran. Bang Arif Koper sampai dipercaya teman-temannya memimpin OI Korwil Banten. Emang dari zaman mudanya udah cinta banget dengan lagu-lagu Bang Iwan? Saya tuh SMP udah suka lagu Iwan. SMP? Di Serang SMP-nya? Di Pandeglang. Di Pandeglang. Kadu Gedong saya. Oke. Itu udah pertama dengan lagu ibu saya. Ribuan kilo. Saya nangis kalau denger lagu itu, Bang. Iya. Ingat almarhum. Iya. Mudah-mudahan ibu. Berat ya, Bang. Iya. Lagu itu tuh lagu berat. Lalu SMA makin cinta. Makin saya. Masih di Pandeglang SMA? Masih di Pandeglang. Kuliah saya ke Jogja. Makin ketemu banyak. Nah, pas di Jogja kan belum ada OI itu. 95 tuh belum ada. OI itu 99. Oke. Jadi 4 tahun dari ada OI baru ada di Banten. Komunitas Korwil OI udah ada. Oh, udah ada. Udah ada. Teman-teman OI udah ada di Banten. 99 itu udah ada. Oke. Tapi secara organisasi Korwil OI Bantennya? OI Bantennya 2003 itu ada Korwil. Nah, disahkanlah Korwil ini karena dulu gini, struktur di OI itu tidak mengenal namanya organisasi di tingkat provinsi. Oh. Jadi Bang Iwan dan teman-teman nih, pendiri-pendiri OI itu dulu bangunnya OI pusat, OI kota. Ya. Gitu. Sama kelompok. Nah, saya berpikir dengan Kang Digo waktu itu, saya rumuskan di Jatiluhur waktu itu ya. Sebelum Banten jadi provinsi malah ya? Enggak, udah. Oh, udah? Udah saya pas ketua. Pas ketua. Okay. Ini jadi Korwil OI Banten. Ini harus disamakan nih semua. Maksudnya disatukan persepsi bahwa OI harus ada tingkat provinsi. Nah, disahkanlah di Munas Bandung waktu itu. Dengan nama... Ada Munasnya itu, Pak? Ada Munas. Ada Munasnya. Ada Munasnya OI itu. Ada anggarannya itu, Pak? Bantingan. Oh, bantingan. OI dari mana? Bantingan kita. Ya itu tadi kan. Patungan. Kuat kita. Iya kan? Karena bersatu, ya enggak? Kenapa kita bisa bersatu? Karena silaturahmi. Itu aja. Itu modalnya udah itu. Berarti 2003 hanya ada 34 orang yang punya jabatan Korwil di Indonesia? Enggak ada, satu aja saya doang. Di provinsi lain? Lain belum ada. Setelah rekomendasi Bandung itulah dibuat semuanya. BPW akhirnya namanya, Badan Pengurus Wilayah. Jakarta, Bandung. Nah, Bandung itu sih Kang Ojon itu ketuanya waktu itu. Oke, goib. Jadi tidak hanya sejarahnya abang ketua Korwil OI Banten pertama, tapi juga se-Indonesia mempelopori itu. Goib, ini goib. Kan hidup kita singkat, tapi karya selamanya. Oke. Kata Bang Iwan itu juga. Udah dapat kuat bisa tapi Bang, kalau Saprol 2010 jadi wartawan, kalau kemana-mana lihat konser bendera OI ada di mana-mana. Dulu zaman abang awal jadi Korwil ada berapa banyak itu yang terdata lah?
Banyak kayaknya. Yang terdata pakai KTA itu Heeh. gini aja nih. Waktu itu kalau ada konser Bang Iwan tuh Heeh. 30 ribuan tiket tuh habis ya. Oke, di Di Banten. Banten. Misalnya di Ulandira, di Sumampir gitu ya. Ya itu aja kali ya. Itu yang Kalau mau dipatok kan susah. oke. Ngasih kalau yang karena gini, tidak hanya di OI teman-teman yang mencintai Iwan Fals itu Heeh. ada juga Fama, teman-teman Fama ada Pama, apa itu Pama? Palesmania itu. Oh. Iya, banyak juga kita. Tapi kita apa namanya? Apa sih bukan sinergi bahasa Kolaborasi. Komsapol. Apa? Kita ya ketemu lah kita. Ketemu kita selalu ketemu di mereka sama Karena mereka. visi ketemu. misinya tetap Ya, sama. sama. Oke. Kirain ada OI perjuangan. Kang Arif, kalau kemudian sedemikian banyaknya yang terkatakan saja 30.000, di luar itu kan masih banyak. Lalu tugas Korwil OI itu apa? Kita punya dulu tuh Kang Digo itu kepemimpinannya itu dia membuat sopan. Sopan itu seni, olahraga, pendidikan, niaga. Ada pendidikannya. Ada. Nah, 4 bidang inilah energi OI dihadapkan. Ditolong semuanya ke situ. Bahwa teman-teman OI harus jelas berkesenian, seni, dia harus olahraga, harus sehat kita. Iya kan? Iya, Supaya kuat kan? Iya. Iya enggak? Dengan segala keterbatasan, walaupun kita memiliki keterbatasan, harus kuat. Oke. Terus sopan pendidikan, bahwa ya tanpa pendidikan kita tidak bisa melihat apapun. Karena Oke. pendidikan itu kan cahaya. Meskipun anak-anak jalanan, para pengamen gabung ke OI boleh? Boleh banyak. Kita berkawan dengan teman-teman KPJ, dengan Slengker. Kita saya sampai sekarang masih berkawan dengan mereka. Oke, 2003 berarti Bang Arif belum jadi aparatur sipil negara, belum? Udah, saya Oh, pas mimpin itu udah jadi ASN? udah jadi ASN. Kok? Ya itu kan apa? Pekerjaan lah. Ini hobi. Ini hobi. Tapi keluarga nggak protes? Enggak, mereka udah tahu. Keluarga OI juga? Enggak. Tiga-tiganya yang ada di rumah itu enggak OI semua itu. Istri? Putra Istri putri? enggak, putra putri enggak juga. Tuh. Semua enggak ada yang di OI. Mertua? Enggak ada, semuanya enggak ada. Jadi kalau di mobil itu pakai ini semua itu. Oke. Ya, Tapi ya mereka memberi ruang ke saya. demokrasi sekali ya, Bang? Iya, kita harus apa? Harus hidup dalam keberagaman. Oke, harus hidup dalam keberagaman. Mulai ke substansi kita. Setiap pemilu, komunitas-komunitas selalu jadikan objek Nah, ini berat ini. oleh para calon wakil rakyat, calon presiden. Dulu zaman Kang Arif pimpin Korwil OI Banten, ada nggak yang merapat ketika tahun politik? Banyak lah. Banyak. Mereka sadar betul, oh itu kekuatan besar. Iya. Apa sikap Bang Koper waktu itu? Saya secara organisasi melarang OI untuk terlibat dalam wilayah politik. Oke. Organisasi nggak boleh. Saya pribadi juga ASN kan, Ya, kerjaannya, benar. sehingga harus netral. Tapi teman-teman OI tidak bisa saya larang dong. Oke. Mereka juga kan banyak yang teman-teman OI, anggota partai A, partai B. Ada banyak, dan anggota Dewan juga banyak kan. Yang jadi ASN juga banyak. Di ASN juga banyak. TNI Polri banyak, dari kejaksaan banyak, dan banyak teman-teman OI itu. Keren nih, pemirsa bagus kalau mau jadi ASN, mau jadi TNI Polri ikut komunitas OI. Banyak. Kalau nggak ikut itu. Banyak. Dan itu biasa aja. Biasa di komunitas OI. Biasa aja. Oke. Tapi kalau ada yang bilang di 2010 ke bawah anak-anak OI banyak yang golput, nggak peduli dengan politik, itu benar nggak, Bang? Enggak lah. Enggak. Iya. Dari dulu udah cair. Udah cair dan apa? Pemilu itu kan
kesepakatan kita bernegara untuk melanjutkan pemerintahan dengan cara damai kan. Dengan cara damai. Iya kan? Enak banget bahasanya ini. Iya nggak? Iya. Meskipun kita dari warga OI, saya sebagai warga OI ya tinggal di Indonesia, warga negara Indonesia ya harus mensukseskan pemilu itu. Supaya partisipasi politiknya tinggi juga kan. Tapi soal pilihan itu masing-masing memiliki hak masing-masing. Beruntungnya Bang Iwan Fals juga setiap pemilu ke pemilu selalu netral ya. Dia tidak pernah, ya nggak pernah ada instruksi. Nggak pernah ada instruksi apa-apa. Meskipun 2014 pemerintah menunjuk beliau jadi duta demokrasi ya. Ya. Banyak lagu-lagunya kan tentang. Nah itu. Pemilu, tentang wakil rakyat, tentang. Segmen berikutnya yang ingin saya tanyakan. 2010 ke bawah, lagu-lagu Bang Iwan begitu kental dengan nuansa kritik pada pemerintahan. Ke sini, katakanlah di 5 tahun terakhir, nyaris tidak ada lagi lagu-lagu yang mengkritisi pemerintah, Bang. Ini pernah atau rame nggak dibahas di komunitas itu, Bang? Malah cinta-cintaan sekarang itu, Bang? Enggak. Apa negara Indonesia menjadi lebih baik gitu? Enggak, Bang Iwan itu kan dulu dia tuh memilih mengangkat peristiwa sosial menjadi sebuah lagu kan. Sebuah lagu yang sangat sederhana dan kemudian sangat dimengerti oleh semua kalangan. Sehingga misalnya kita tuh nggak bisa menerjemahkan ketimpangan dia dengan lugasnya misalnya. Si kaya bertambah gila dengan harta kekayaannya. Luka si miskin semakin menganga. Nah itu kan lagu beliau disuarakan agar semua masyarakat bahwa ada ketimpangan nih. Nah ini harus diselesaikan dengan cara bersama-sama. Gitu. Nah kemudian ketika beliau ke tahun 2000-an, saya sih melihat di setiap lagu cintanya juga tetap terbesit terselip kalimat-kalimat mengangkat peristiwa sosial. Seperti misalnya di lagu-lagu cinta itu pasti ada misalnya di pesawat tempur. Jadi tetap ada pesan moral. Jadi ketika semua orang ramai melantunkan lagu cinta, Iwan mengangkat peristiwa sosial. Dan ketika sekarang juga Bang Iwan misalnya nyanyikan lagu-lagu tentang cinta, ya itu karena apa ya kehidupan ini butuh cinta kan. Meskipun kalau selalu saja tapi tidak pernah mengurangi juga dia misalnya mau memberikan kritikan, masukan ke pemerintah tetap berjalan dengan baik. Tetap konsisten. Konsisten di situ. Meskipun Charlotte sejak berkeluarga, Sobat Bagus lebih senang dengan lagu yang BBM naik tinggi susu tak terbeli itu. Apa itu judulnya? Itu Galang Rambu Anarki. Galang Rambu Anarki. Nanti kita putar nanti di YouTube-nya ya. Galang Rambu Cepatlah besar matahari. Nah, iya. Tapi Bang Koper, kapan terakhir nonton konser Bang Iwan? Wah, nonton konser. Sebelum Covid? Sebelum Covid kali ya. Sebelum Covid ya. Iya. Tapi tahun ini 2023. Kayaknya kalau ada konser nonton saya. Dan belum ada informasi. Ada informasi insya Allah nonton. Asik. Kita warti. Mau diajak. Iya. Takutnya warti kan. Enggak apa-apa, enggak. Ini enggak bakal semahal yang itu kan. Sapro, Bang Arif sepanjang seumur hidup lah 2 kali nonton konser Bang Iwan. Di Bantennya itu di Cilegon. Nah, kalau nggak salah Hut Cilegon diundang. Dulu ada almarhum Ketua Pokja Cilegon, Bang almarhum Iwan Kobet itu sampai disapa Bang Iwan karena katanya teman waktu di kampus. Yang kedua Pak Sapro ditugasin di Jakarta, meskipun bukan konser tunggal, grup band kalau nggak salah Kantata, tapi semuanya nunggu ke Bang Iwan pas. Kalau Bang Arif sudah pasti puluhan bahkan mungkin sudah 100 kali nonton konser Bang Iwan. Hitung sih kalau dari kuliah ya. Setelah berkeluarga masih nonton? Masih nonton. Dibawa keluarga?
Emang konsisten. Kita menghormati. Oke. Oke. Menghormati perbedaan. Kira dari bujangan sampai bawa anak ini nonton konser Bang Iwan. Konsisten juga menghargai seleranya Selera. orang rumah. Di 2019 mulai agak geseran tuh. Ketika Slank sudah jadi tim pendukung di Pilpres, tapi Bang Iwan masih tetap konsisten di sana. Kemudian tadi kata Bang Koper juga ada anak-anak OI yang duduk di Dewan. Mereka juga ada upaya memanfaatkan OI untuk kepentingan politik, Bang? Kalau secara organisasi sih enggak. Enggak ya? Enggak. Mereka udah pada tahu lah. Teman-teman juga udah pada sadar karena teman-teman OI ini kan berbagai lapisan ya. Berbagai lapisan. Jadi kalau misalnya mereka ngajak yang kenal ya mungkin iya. Tapi kalau misalnya OI mendukung si A, si B gitu enggak ya? Dan sampai kapanpun enggak? Enggak lah. Enggak. Kita mensukseskan pemilu dalam rumah besarnya. Iya, tapi pilihan-pilihan itu kan masing-masing orang punya pilihan dan kita tidak bisa mengintervensi itu juga. Tidak bisa mengintervensi. Tidak bisa. Gokil. Walaupun satu selera ya. Iya. Iwan kan. Ini menjadi penting karena kita khawatir juga. Misalnya saat lo ngobrol dengan komunitas yang di supporter bola, ternyata godaan politiknya juga tinggi pada supporter. Artinya ada kelompok politik yang mencoba memanfaatkan kelompok supporter dan kita baru tahu di komunitas musik terutama penggemar Bang Iwan juga godaan itu ada, tapi OI tetap konsisten untuk menolak dipolitisasi. Kalau Berkawan oke. Berkawan oke. Tapi untuk seperti diajak-ajak begitu, itu komitmen dari awal Bang Arif Koper mengingatkan ke anggota juga. Iya, ke anggota, ke teman-teman. Walaupun banyak tuduhan misalnya ya OI kesini ya susah karena bendera OI kan bisa dibuat di mana sama siapapun kan. Iya. Terus ada di tempat tadi konser dangdutan ada, di konser yang teman-teman band lain juga ada kan. Terus jangankan gitu di sepak bola juga ada itu. Iya. Kalau di OI banyak mantan aktivis juga seperti Bang Arif? Banyak lah. Banyak. Teman-teman aktivis banyak yang di OI, baik di Banten maupun di luar Banten ya. Pernah demo pakai bendera OI? Gimana? Pernah demo itu komunitas OI? Atau hanya untuk konser saja? Demo enggak deh kayaknya. Misalnya kenaikan BBM? Enggak deh. Enggak ya? Enggak kayaknya. Enggak sampai situ kayaknya teman-teman. Berat kali itu teman-teman dia. Iya. Karena siapa tahu ada teklam gitu. Menolak kenaikan BBM. Ya kalaupun di situ banyak teman-teman di OI ada yang aktivis HMI, PMII, GMNI, lengkap ya. Lengkap semua ada di situ lah teman-teman. Tapi enggak lah kayaknya kalau sampai. Ya sama penasaran cari beritanya nih. Oh ya, ada pernah demo MK, nggak pernah demo DPR. Enggak kayaknya sih. Enggak ada ya. Nah di dua pertanyaan terakhir Kang Arif, apa kemudian yang membedakan ini Bang Arif 2003 jadi ketua Korwil OI Banten, sekarang 20 tahun kemudian 2023, apa semangat spirit anggota OI, komunitas OI itu masih sama terjaga seperti dulu Bang? Atau ada degradasi nilai? Kalau semangat sepertinya sama, semangat sama, cuma memang generasi berubah. Banyak yang lebih muda dan saya juga banyak kurang kenal ya. Kadang juga di jalan, kalau saya ke kota mana gitu dia nyapa juga suka nanya dulu gitu ini siapa. Kalau semangatnya sih sama gitu, cuma memang mereka memiliki ruang berbeda kan dengan saya dulu. Ruangnya berbeda, terus kemudian keseharian atmosfer berorganisasinya pun kan beda. Nah sehingga mungkin dulu giroh semangatnya kesini gitu, sekarang mungkin lain gitu. Nah walaupun misalnya
berbeda, tapi yang paling penting yaitu OI itu harus menghasilkan karya. Oh iya. Karena karya. kita tidak punya apa-apa. Oke. Kalau kita tidak berbuat, tidak menghasilkan karya, orang tidak akan bisa melihat kita. Oke. Karena kalau tidak berkarya, kita gelap kan. Oke. Karena karya itu cahaya. Nah, ketika kita punya karya, orang bisa melihat kita. Nah, kalau teman-teman OI ingin tetap dianggap ada oleh orang, terus kemudian mengisi ruang lingkungan, mengisi ruang tadi ketimpangan sosial. Nah, itu ya OI bukan untuk OI lagi, OI harus untuk orang lain. Gitu. Untuk pengabdian pada masyarakat. Nah, harus begitu. Oke. Sudah begitu sekarang. Karena kan ulurkan tangan, bantulah sesamamu. Kelar. Kalau usaha harus punya punya dari teman-teman OI sekarang ya harus punya kemanfaatan bagi orang lain. Subhanallah. Ini filosofinya asik banget. Kalau di Banten dari 8 kabupaten kota, masa OI paling banyak di Banten ada koordinat paling banyak itu kalau bicara OI Banten itu ada di kabupaten kota mana, Bang? Atau merata? Enggak, kayaknya Tangerang ya, Tangerang banyak. Justru di perkotaan. Banyak perkotaan. Wong deso kayak Saprol ini? Saya tuh kalau ke Kabupaten Tangerang tuh dulu tapi ini ya. Ke Pasar Kemis. Ke terus ke Blaraja. Terus ke Panongan apa sih? Panongan. Terus banyak pokoknya itu. Oke. Ada yang sunatan, ada yang lahiran, ada yang sakit, ada yang saya nengok semua. Ya, teman-teman OI. Sampai sekarang basis di Tangerang itu OI-nya banyak ya? Banyak kuat. Baik OI Kabupaten Tangerang, OI Kota Tangerang maupun OI Tangerang Selatan ya. Oke. Itu masif itu. Kelompok-kelompoknya banyak. Banyak. Di rumah banyak poster-poster Bang Iwan sampai sekarang. Enggak. Jadi wallpaper di HP aja. Enggak. Di hati aja. Iya dong. Iya enggak. Sampai inget banget zaman waktu SMP SMA itu. Kalau di kamarnya nggak ada poster Bang Iwan itu nggak dibilang anak gaul, Bang. Iya. Jadi sekarang itu di hati ya? Di hati sekarang. Siap. Pertanyaan paling pamungkas karena kita bicara demokrasi persepsi anak-anak OI. Kalau jadi anggota OI, ada yang dipecat nggak sih, Bang? Nggak ada deh kayaknya. Nggak ada. Jadi kalau ada anak OI yang melenceng dari komunitas, buat sanksi sosial aja. Oke. Mungkin sanksi sosial ya karena ngapain juga kita memberi sanksi ke orang lain. Tidak punya hak juga kita memutuskan ini baik ini buruk kan. Tapi kalau ada sampai Munas itu kan ada ART-nya harusnya. Iya, ada ART-nya, di OI mah santai aja. Enggak setegang organisasi inilah gitu ya, santai aja. Kalaupun ada gesekan terus konflik internal misalnya. Iya, ada perbedaan. Ya sebetulnya mungkin yang merasa baper aja. Yang merasa baper. Kalau yang ini biasa-biasa aja. Apa juga yang dicari di OI? Nggak ada, selain silaturahmi. Oke, anak OI ada yang baperan juga ternyata. Ya mungkin setiap orang kan berbeda-beda. Tapi yang tadi paling penting kan bisa keluar dari OI harus bisa keluar dari setiap adanya perbedaan yang mengakibatkan kekecewaan. Oke. Gitu. Ini paling pamungkas. Jadi kalau kayak Bang Arif nih, kalau udah di OI itu selamanya dicap anak OI. Iya. Kecuali jabatan tadi. Kecuali mungkin ngedeklirin saya keluar. Gitu. Tapi kalau sepanjang, mungkin saya juga ya tetap di OI lah selamanya. Jadi karena OI itu ya rumah saya. Oke. Tuntas kalau sudah ngomongin rumah beliau itu ya. Nanti kita bertamu ke rumah beliau. Terakhir Bang Arif, apa pesan untuk anak-anak OI di generasi yang sekarang? Ya ke teman-teman OI ya terus berkarya. Ke teman-teman OI, ke semua teman-teman OI yang ada di Banten khususnya, ya tetap jaga kekompakan, tetap kita bersatu, dan kita harus tetap berkarya. Dan ya OI harus bermanfaat
bagi orang lain. orang lain. Subhanallah. Selain lagu Ibu, terakhir lagu apa lagi yang favorit Bang Koper? Kalau saya sih belum ada judul. Belum ada judul. Iya, Sahabat. Ah. Gitu, lagu apa? Kau tampar bangkitkan aku sobat. Nah, gitu. Oke, nanti kita akan cari di Google ya. Sobat Bagus yang bukan anak bayi pasti kayak sambal nih keponya. Rasanya nggak cukup kita ngobrol panjang dengan Bang Arif Koper, tapi paling tidak awalan ini di episode 1 kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita undang lagi Bang Arif. Siap. Atur nuhun, salam oi. Siap. Sobat Bagus, berikut nanti kita akan carikan lagu yang tadi disebut oleh Bang Arif Koper, tapi durasi juga kita terbatas. Kita akan undang lagi para musisi, para tokoh muda di Banten yang menginspirasi banyak orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.